Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Oktober 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini? Sudahkah kita memberi salam dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenalkan akan kehadirannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Dan Injil Lukas 12 ayat 54 sampai dengan 59. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Akhir-akhir ini saudara, kita sering terdengar oleh kita berita dari BMKG yang mana menyampaikan akan adanya gempa dan gelombang tinggi. Dan ini memungkinkan dapat berpotensi tsunami. Sebagai orang awam pun saudara, kita dapat melihat gejala-gejala alam akan terjadi, misalnya hujan maupun badai. Dengan semuanya itu sebagai manusia awam, sedikitnya kita dapat mempersiapkan untuk mengurangi hal-hal kemungkinan yang akan terjadi. Tapi Yesus dalam Injil hari ini dengan keras menyatakan akan semuanya itu saudara. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lukas 12 ayat 56. Saudaraku, Yesus menegur orang-orang munafik. Apakah kita termasuk orang-orang munafik, saudara? Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan? Berapa banyak dari kita tak melihat akan akhir zaman ini? Tak mengenal akan kehadirannya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengatakan, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Lukas 12 ayat 57. Saudaraku yang terkasih, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sering kita pergunakan dengan sia-sia, saudara. Kita tidak mengejar kebenaran yang kekal, yang telah ada, yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita menikmati hal-hal keduniawian yang sering menyesatkan kita, saudara. Kita tidak mengikuti pimpinan roh, namun kita mengikuti kedagingan. Kita tak berani mengambil keputusan yang hakiki. Kita takut dibilang tak mengikuti zaman. Kita khawatir kita ditinggali, sedangkan kita mengorbankan keselamatan kekal itu sendiri. Saudaraku, sesungguhnya kita tidak sadar sebetulnya kita yang tidak mau ambil keputusan sesungguhnya sudah memanggil kita untuk menerima keputusan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun Yesus mau sampaikan di sini dan mengatakan dalam bagian ini, belajar mengambil keputusan yang benar. Waktu yang diberikan Tuhan itu sangat berharga sekali, saudaraku. Dan dengan waktu yang diberikan ini, kita harus dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Mengabaikan kesempatan berahmat itu, saudara, akan berakibatkan fatal dalam kehidupan kita. Untuk itu dibutuhkan ketegasan dan kedisiplinan diri. Dibutuhkan sikap siap sedia dalam kesetiaan. Orang yang mau setia kepada Kristus, ia dituntut untuk membaca kehadirannya dan menjadikan kehadirannya itu berbicara bagi zaman ini. Juga dituntut sebagai pewarta dan saksi-saksinya. Kita
lakukan ini haruslah berdampak saudara, yaitu berbuah, menghasilkan sesuatu yang berguna demi keselamatan manusia. Apakah kita dapat melihat dan membaca tanda-tanda zaman di mana Dia selalu hadir? Apakah kita mempunyai nyali untuk mewartakan dengan memberi kesaksian-kesaksian, menghayati dan menghidupi apa yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus? Jangan-jangan saudara, kita sudah terpenjara oleh keinginan-keinginan pribadi sehingga engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lukas 12 ayat 59. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini saudara, kita mau mengenal akan tanda-tanda kehadiran Tuhan Yesus, tanda-tanda akhir zaman itu saudara. Kita mau mempergunakan waktu yang singkat ini yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, dengan sebaik-baiknya. Dan kita dapat berdampak dan berbuah demi keselamatan manusia semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.